Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Desa Berprestasi. Saat ini saya sedang berada di Desa Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Kebetulan kumpul ini para staf desa, dan di depan saya ada Kepala Desa Pak Kamarullah. Selamat pagi Pak Kamarullah. Selamat pagi. Wah, saya senang sekali nih bisa jumpa dengan Pak Kamarullah nih. Ya, saya setelah senang. Sekian lama kita janji pengen ngobrol banyak soal desa ini. Iya, siap. Dan hari ini kebetulan berbeda dengan obrolan dengan di desa-desa lain. Pak Kamarullah menghadirkan seluruh stafnya untuk ikut nimbrung dalam obrolan pagi ini. Siap. Begini Pak Kamarullah, saya belakangan ini banyak mengamati soal desa ya, dan Pak Kamarullah dalam banyak komen-komen selintas dengan saya kemarin itu banyak memahami ya soal isu-isu yang berkembang di nasional tentang desa ya, di mana banyak orang mengekspos berita-berita yang agak miring nih soal desa. Ada yang korupsi dana desa lah gitu kan. Ada yang nggak setuju dengan koperasi desa dan seterusnya gitu. Sebetulnya menurut Pak Kamarullah, konsep desa ke depan itu yang ideal, bagaimana membangun desa yang bagus itu? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya, desa itu kan bagian daripada NKRI. Indonesia ini bisa maju kalau memang desa di seluruh Indonesia ini juga maju. Nah tentunya dalam hal ini, kita pondasi dalam rangka membangun desa adalah rekrutmen pemilihan kepala desa. Karena di sana akan tercipta para kandidat pemilihan kepala desa itu orang-orang yang memiliki sumber daya manusia dan punya kompetensi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Nah selama ini kita sendiri dari kepala desa, selaku kepala desa yang tergabung di dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, APDESI, juga memikirkan bagaimana ini desa yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia bisa maju. Karena memang kalau selama ini ada kepala desa yang diduga melakukan sebuah pelanggaran hukum, itu juga tidak lepas daripada pengetahuan mereka tentang pengelolaan pemerintahan desa. Nah oleh karena itu kita meminta dan memohon kepada seluruh pihak, wabil khusus kepada para tim independen, jangan mengeneralisir seakan-akan semua kepala desa, seluruh kepala desa itu melakukan hal yang sama. Dan juga tidak semua kepala desa tidak memiliki sumber daya manusia. Tidak semua kepala desa tidak punya kompetensi. Sementara kita di APDESI sendiri, saya tahulah dari 246 kepala desa, ini banyak yang punya kemampuan, punya kompetensi. Tapi kalau kita lihat selama ini yang diangkat ke permukaan itu hanya sebatas sebuah pelanggaran. Hanya sebatas kelemahan dari para kepala desa. Sementara yang berbuat, melakukan inovasi desa, melakukan kemajuan di desanya masing-masing, ini nyaris tidak diangkat ke permukaan. Ini tadi banyak sekali komentar Pak Kades yang bisa dieksplor ya. Tadi Pak Kades bilang soal rekrutmen yang itu berpengaruh terhadap kualitas kepala desa dan pembangunan desa. Yang bagus seperti apa rekrutmennya? Atau yang menurut Pak Kades selama ini rekrutmen kepala desa itu apa kurang bagus? Ya kita kembali lagi dalam hal rekrutmen tentunya mengacu kepada hukum dasar, yaitu undang-undang, kemudian diadopsi menjadi peraturan daerah, diadopsi lagi menjadi peraturan bupati. Nah kita ingin dalam hal rekrutmen itu dibuat regulasi bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia untuk calon kepala desa ini yang punya kompetensi. Tentunya dalam hal ini kita membuat suatu regulasi, misalnya calon kepala desa itu minimal S1 misalnya. Dan itu kira-kira seperti itu. Kemudian dalam hal verifikasi ataupun itu nanti ada tes, itu dilakukan tes calon kepala desa itu mulai di penyampaian visi dan misi. Sebelum pemilihan. Nah, sebelum pemilihan. Jadi tidak cukup dengan demokrasi sampai desa nggak cukup ya? Betul. Dan saya juga sering mengomentari tentang tes calon kepala desa. Kan undang-undang kita itu dari Undang-Undang Nomor 6 2014, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 2024. Itu kan maksimal calon kepala desa itu 5 orang. Nah mereka menjaring dan menyaring itu lewat tes itu cukup 5 walaupun mereka tidak punya kompetensi. Maksud saya
minimal itu dalam membuat suatu tes calon kepala desa ada batasan minimal. Nah, selama ini nggak ada proses tes itu ya? Kalau proses tes ada, hanya itu cuma sebagai seremonial. Oh, gitu terus loh. batasan pendidikan juga? Batasan pendidikan minimal SMP atau sederajat. Anda bisa bayangkan kalau itu seorang SMP sederajat kemudian dikasih materi yang itu isinya adalah dari kalangan akademisi. Harusnya dinaikin. Nah, minimal bisa menyesuaikan, apalagi kita tahu lah sekarang sistem digital kita, komputer, mana mungkin orang yang berpendidikan SMP atau sederajat itu bisa menguasai itu. Itu mungkin sebabnya temuan saya dari sekitar 600 kepala desa yang terkena jerat hukum dana korupsi dana desa itu rata-rata sumber masalahnya di kemampuan administrasi. Nah, gitu. jadi bukan hanya kemampuan administrasi, tapi wawasan dan ilmu yang mereka miliki juga tidak paham. Oke. Nah, contoh di sana dalam hal penggunaan anggaran dana desa, mulai dari perencanaan, pelaporan, pelaksanaan sampai LPJ, mereka tidak paham sepenuhnya, mereka menyerahkan pada operator, sehingga itu akan terjadi sebuah pelanggaran hukum di luar pengetahuan kepala desa. Nah, sejauh ini menurut pandangan Pak Kades, upaya pemerintah pusat untuk membenahi itu sudah ada belum? Saya Misalnya kira dari segi rekrutmen tadi, soal pendidikan, soal tes kepala desa. kalau itu sama sekali tidak terjamah oleh mereka. Oh. Tidak terjamah. Yang kita mau itu begini. Oke. Maksud saya dari pihak pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun provinsi, sampaikan aspirasi kita. Nah, Begitu ada loh. otonomi daerah di bidang itu. Nah, maksud saya begitu. Paling tidak, kalau itu di dalam undang-undang tidak spesifik, dijelaskan dalam pasal per pasal atau ayat per ayat tentang calon kepala desa, minimal di situ diselipkan mekanisme untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon, dilakukan tes, nanti dibuat peraturan bupatinya, maksud saya begitu. Seperti apa gitu loh. Sama lah kita ketika kita menyaksikan adanya sebuah kontestasi, baik itu calon bupati, calon gubernur atau calon presiden, seperti itu kita lakukan maksud saya. Sehingga dari situ akan terlihat kemampuan seseorang. Dan ini bisa, kalau Kabupaten Tangerang misalnya bisa mempelopori, itu bisa menjadi pilot proyek. Itu maksud saya begitu. Iya kan gitu. Betul. Dan itu bisa diadop dalam pemilihan pileg juga. Harus ada batas. Ambang batas lah. Ambang batas pendidikan Betul. yang ideal gitu. Selama ini kan loss aja kan gitu. Betul. Iya, kita kan begini logikanya. Di dalam undang-undang dijelaskan maksimal kandidat itu 5 dalam hal pemilihan kepala desa 5 orang. Nah, begini. Kan desa itu sangat strategis ya. Karena seluruh potensi bangsa ini itu dari mulai potensi ekonomi, potensi sumber daya manusia itu ada di desa. Kenapa sampai hari ini aturan-aturan yang memungkinkan desa itu dan kepala desa itu tumbuh berkualitas tidak dijamah ya? Betul. Kenapa menurut Pak? Ya, saya pikir begini juga, karena ini adalah produk politik, sehingga banyak kepentingan di dalamnya gitu loh. Padahal misalnya kita berharap kepentingan apa misalnya? Misalnya untuk kepentingan politik, meskipun orang tersebut tidak mempunyai sumber daya manusia, tidak punya kompetensi, karena menguntungkan bagi beberapa pihak, maka itu tidak akan dirubah undang-undangnya. Dan diantaranya karena kepentingan transaksional. Nah, kira-kira kayak begitu. Kira-kira kayak begitu. Nah, itu tadi, kalau kita bicara transaksional, berarti pelanggaran hukum di dalamnya. Sebab di situ ada money politik. Nah, kita berharap kepada Binwas, kepada Bawaslu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya Pak Kades bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat maupun paling tidak kepada Bupati di Tangerang ini supaya proses transaksional dalam pemilihan kepala desa itu betul-betul dihilangkan? Ya, saya pikir itu sesuatu yang sangat jadi kalau kita itu kan sangat penyakit itu. Iya, kadang-kadang transaksional itu bisa merubah paradigma. Bisa merubah keadaan. Karakter juga. Padahal rakyat ketika itu katakanlah setuju dengan si A. Supaya dia jadi kepala desa. Tapi karena adanya transaksional, diberikan uang dengan nilai nominal sekian, berubah dia pilihannya. Nah, begitu jadi orang yang terpilih itu akhirnya dikecam oleh masyarakat. Padahal dia sendiri memilih, cuman walaupun pada situ ada transaksional. Padahal kalau dia itu punya pemikiran, punya prinsip bahwa kalau udah si A ya A, walaupun ada uang, dia uangnya ambil tapi jangan dipilih.
sehingga dia tidak ada penyesalan di kemudian hari. Begitu maksud saya. Tapi sulitnya di desa itu karena sumber daya manusianya. Siapa yang bayar mahal itulah yang mereka pilih. Itu beberapa masalah ya di bawah ya. Tapi kan saya lihat sejak zaman Presiden Pak Jokowi pemerintah pusat juga kelihatannya sudah mulai mengarah ke desa nih. Dengan dibentuknya Kementerian Desa. Nah, sejauh ini menurut Pak Kades langkah-langkah dan kebijakan pemerintah desa gimana? Kementerian Desa ya maksudnya? Kalau saya berharap begini, Kementerian Desa ini kan bukan baru yang pertama. Artinya dari zaman Pak Jokowi udah ada. Iya. Saya bukan mengkritisi Kementerian Desa yang sekarang. Tapi paling tidak maksud saya, kalau kita ditempatkan dalam suatu institusi, kita sebagai seorang pejabat, pelajari dulu tugas dan fungsi kita apa. Artinya begini, jangan sampai maksudnya menteri yang sekarang nggak mau pelajari? Ya kita nggak paham ke situnya. Yang jelas ada statement yang membuat ini ada keresahan di Abdesi, menyatakan bahwa yang bersangkutan bahwa seakan-akan seluruh kepala desa ini nggak benar. Salah satunya itu. Yang kedua, ada teman kita yang dilaporkan ke KPK oleh Kementerian Desa. Warga desa? Bukan kita nggak perlu sebut. Pokoknya yang jelas tahu lah, itu sudah terpublikasi. Artinya ada anggota Abdesi yang dilaporkan oleh Kementerian Desa bahwa ini diduga telah melakukan sebuah pelanggaran hukum. Padahal kita tahu yang namanya itu institusi, lembaga negara, tugasnya adalah membina, bukan membinasakan. Jadi idealnya kan ke Menteri Desa itu seperti apa? Kan Menteri Desa itu kalau kita bicara lembaga negara, itu kan di atasnya gubernur. Ya. Panggillah gubernurnya, panggil ke bupati, panggil camat, panggil kepala desa tersebut. Bina maksud saya begitu loh. Kan sekarang ini Menteri Desa itu dari partai politik. Itu mungkin yang agak sedikit dalam bahasa media itu kemarin komentar-komentar Menteri Desa itu quote and quote agak becek gitu kan gitu ya. Itu mungkin ya, atau harusnya nggak usah dari partai politik? Maksud saya begini, dalam menempatkan seorang pejabat, apalagi itu ya boleh dikatakan pejabat yang hak prerogatif presiden. Paling tidak orang yang ditempatkan orang yang berpengalaman di bidangnya. Artinya kalau perlu yang diangkat itu adalah kalangan profesional. Nah dalam hal ini karena ini menyangkut masalah desa, kalau perlu dari Abdesi lah, atau dari kalangan lain yang memahami tentang desa. Menteri sekarang kurang memahami. Ya menurut saya memang demikian. Kenapa? Kenapa saya bilang demikian? Karena ini ada kepala desa yang dilaporkan. Apakah itu memahami atau tidak? Saya nggak paham di situ, gitu loh. Nah, oke, itu masalah Menteri Desa. Tapi ada beberapa kebijakan yang menurut saya juga penting buat desa. Satu, mengenai koperasi merah putih yang diharuskan berdiri di semua desa di seluruh Indonesia. Yang kedua, BUMDes ya. Nah, itu menurut Pak Kades bagaimana nih? Saya berbicara dulu tentang dua program ini. Baik itu BUMDes maupun Koperasi Merah Putih, ini adalah program negara. Saya pikir ini hasil sebuah kajian. Ini hasil analisa. Kalau memang dijalankan dengan sebaik-baiknya, saya pikir menguntungkan bagi seluruh rakyat. Akan tetapi di lapangan kan tidak seperti apa yang kita lihat di buku. Di lapangan tidak sesuai dengan teori. Sampai saat ini di kita itu memang ada pro dan kontra terkait masalah Koperasi Merah Putih. Ya saya pikir kemarin kita lihat di media elektronik bahwa ini kalau berjalan Koperasi Merah Putih bisa menghasilkan 1,8 miliar atau 1,8 triliun dan lain sebagainya. Ini untuk kepentingan rakyat setempat. Itu kan teori menurut saya. Nah maksud saya minimal ini ada sosialisasi dulu. Sosialisasi melalui kepala desa, kira-kira kendalanya apa? Sebab sekarang kita tahu lah, sebelum Koperasi Merah Putih ini dilaunchingkan, ini kan sudah ada BUMDes. BUMDes yang ada ini kita transfer aja, kita terbuka. Berdayakan aja dulu. Nah, BUMDes yang ada nyaris tidak berjalan. Tambah koperasi sekarang. Koperasi. Dan saya sendiri sampai sekarang masih melakukan kajian tentang BUMDes. Artinya harusnya BUMDes diberdayakan dulu. Diberdayakan dulu, maksud saya begitu. Atau paling tidak di BUMDes itu ada unit usaha koperasi. Ya paling tidak begini, saya sangat setuju. Saya dulu sempat juga mencanangkan bagaimana Sangiang ini ada koperasi. Mencanangkan itu supaya nanti para petani, karena kita 85% di desa kita ini adalah para petani, masuk ke dalam koperasi itu, sehingga kebutuhan mereka baik itu bibit, pupuk, insektisida dan lain sebagainya ngambil dari koperasi. Nah sekarang muncullah itu Koperasi Merah Putih. Saya setuju. Akan tetapi lakukan kajian. Kira-kira bagaimana gitu. Maksud Pak Kades selama ini kebijakan itu
top down. Ya, kira-kira begitu. Harusnya bottom up, dari bawah. Betul. Bukan dari atas. Betul. Ya paling tidak kalaupun misalnya top down itu dari atas ke bawah, minimal ajak ngobrol dulu gitu loh. Apa sih potensi yang ada di desa ini? Dan seperti apa itu argumentasinya? Dan ketika ini nanti tidak harus semuanya diseragamkan kan? Nah, kira-kira begitu kan sudah saya bilang. Jangan samakan kita Tangerang ini dengan Jawa Timur. Jangan sama Tangerang dengan Pandeglang. Potensinya berbeda. Nah, itu nanti dalam hal pembentukan. Tapi maksudnya mungkin begini, maksudnya BUMDes dan koperasi itu kan sekedar wadah, wadah usaha. Jenis usahanya sesuai potensi daerah masing-masing. Nah itu tadi, kalau nanti ada semacam pendapat yang berbeda, saya anggap saya berikan kewajaran. Kenapa? Karena mereka belum paham. Termasuk saya sebagai kepala desa, apa sih isinya dari Koperasi Merah Putih ini? Ya saya pikir pemerintah dalam membuat suatu program semuanya baik. Hanya tentunya di sini harus ada sebuah pemaparan tentang program itu, sehingga kita nggak paham dan tidak seujon. Yang selama ini belum ada sampai saat ini. Kita cuma ngelihat di TV, baca di koran, cuma sebatas itu. Isinya apa kita kan belum paham. Begitu. Tapi saya yakin lah pemerintahan ini juga melakukan sebuah program ini atas kajian. Akan tetapi sampai saat ini kita berharap pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak resah. Begitu kira-kira. Turun ke kondisi real existing desa Sangiang yang Bapak pimpin ya. Nah sekarang di desa Sangiang ini apa yang menjadi prioritas program Pak Kades? Program kita itu bagaimana kita menyesuaikan dengan potensi yang ada. Apa potensinya? Potensi di kita ini kan pertanian. Makanya pertanian apa? Di sini ada palawija, ada sayur mayur dan lain sebagainya gitu. Bahkan kita sendiri sudah menjual produk pertanian ini sampai keluar daerah, sampai Bogor, Sukabumi gitu kan. Nah, kita menyesuaikan dengan potensi itu, makanya kita merelevansi program kita dengan programnya Pak Prabowo. Bahwa kita mengedepankan ketahanan pangan, ketapang kan begitu. Nah, saya dalam waktu kemarin baru selesai membuat lokasi ketahanan pangan. Nanti bisa dilihat nanti lokasinya. Nah, itu kita ambil dari anggaran dana desa dan anggaran pemerintah daerah. Nah, di sana kita coba menginovasi. Di sana bukan hanya hortikultura, tapi kita ada semacam perikanan, ada peternakan, ada hortikultura. Nah, di sana kita mencoba bagaimana kita memberikan penyuluhan kepada para petani. Sebab di kita ini kan petani rata-rata petani tradisional. Mereka tidak memahami tentang ilmu-ilmu pertanian. Nah, kita berharap dari seluruh instansi yang ada di Kabupaten Tangerang, baik itu pertanian, peternakan dan lain sebagainya, ini bisa membantu kita dalam hal penyuluhan kepada para petani. Begitu kira-kira. Nah, ini kaitannya di Pantura ini, termasuk Sangiang kan wilayah Pantura ya. Kemarin sibuk-sibuk misalnya soal PIK ya, Pantai Indah Kapuk, yang konon bakal mengganggu, quote and quote ya, mengganggu lahan-lahan pertanian yang ada di wilayah Pantura. Terkena Sangiang. Nah, kalau mengenai itu mohon izin saya kembali kepada visi dan misi kita yang tadi pernah kita ngobrol bareng, bahwa kepala desa itu dipilih oleh rakyat dan ditetapkan oleh bupati. Tugas tupoksi kita adalah mengabdikan diri kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, masalah pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita diintervensi dengan pihak-pihak apalagi berpihak swasta, kita mesti memikirkan dampak daripada apa yang menjadi sebuah kebijakan. Nah, saya bukan menolak ketika itu, tapi saya mencoba mengklarifikasi, mencoba mengkonfirmasi bahwa apa yang dimaksud dengan tadi Abang bilang itu adalah program swasta yang mungkin ada korelasinya dengan pemerintahan pusat. Akan tetapi menurut saya sangat tidak menguntungkan bagi kami. Artinya dengan kata lain kurang setuju apa terhadap keberadaan PIK? Kalau keberadaan PIK kami tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju. Yang jelas kami bukan menolak, tapi program itu sangat tidak relevansi dengan keadaan di wilayah kita, sebab kita wilayah pertanian. Nah, kita mau tani di mana kalau itu habis? Begitulah kira-kira. Boleh PIK itu ada, tapi tidak semuanya harus mengurus lahan-lahan potensi. Kira-kira begitu. Terutama yang lahan-lahan hijau, misalnya kearifan lokal kita. Betul. Terus masalah mangrove gitu ya. Itu mungkin yang harus kita pikirkan untuk dikaji ulang. Betul. Kira-kira gitu ya. Betul. Gini,
saya perhatikan Pak Kades ini berbeda dengan kades-kades lain nih. Dari cara berpikir, dari secara konseptual dan intelektualnya agak different ini. Dan saya lihat pengalamannya, saya baca luar biasa, mantan lawyer juga ya. Kenapa pengen jadi kepala desa? Kalau cerita tentang itu, saya pikir setiap orang punya sejarah sendiri. Kita ini kan dalam hidup menorehkan sejarah, Bang. Iya, iya, iya. Artinya, sampai kita tua pun bahkan kita meninggal, kita akan diceritakan sejarah hidup kita. Iya, iya. Nah, dalam hal kepala desa, kalau kita ini berbau mistik, tapi kita kembali kepada akidah bahwa kita harus percaya terhadap takdir. Oke, Hah? takdir. Banyak orang yang bercita-cita jadi calon kepala desa, bercita-cita jadi seorang kepala desa, sampai 5 kali sampai mati nggak jadi-jadi. Iya. Kalau Ini udah berapa periode? 2 periode. Oke, lanjut terus. Nah, beda dengan saya. Oke. Saya, mimpi indah saya itu bagaimana saya menjadi seorang advokat, menjadi seorang lawyer, gitu loh. Saya kuliah, saya masuk Peradin, saya dapat bas, saya bersidang di pengadilan. Tapi kan di sana sifatnya syariat. Tapi hakikatnya kan Allah yang menentukan. Perjalanan hidup manusia tidak lepas dari sebuah hakikat. Profesi pengacara masih? Nggak boleh kan? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Aturannya nggak boleh. Nggak boleh. Iya, oke. Sebab kepala desa adalah pejabat. Ya. Kepala desa harus fokus terhadap fungsi dan tugasnya sebagai kepala desa. Artinya kita tidak boleh memegang jabatan lain. Ya. Karena memang akan mengganggu aktivitas kita sebagai seorang kepala desa. Makanya undang-undang melarang itu untuk double job, double jabatan. Makanya kita fokus terhadap tugas dan fungsi saya. Bahkan saya sendiri diminta untuk jadi ketua DPP Abdesi, DPW, DPC. Saya nggak mau. Kenapa? Sebab saya akan nanti tidak fokus terhadap tugas saya sebagai seorang kepala desa. Saya kasihan dengan warga saya. Luar biasa. Begitulah kira-kira. Dana desa lancar ya sini ya? Alhamdulillah Berapa lancar. dapat di sini? Kalau di sini 1,3. 1,3? Kok Iya. kecil? Iya, kan lainnya ada dari kabupaten. Jadi Enggak, dana totalnya? 2 lebih. Termasuk kecil dong? Iya. Ada yang 4, Iya. ada yang 3 gitu Iya, ya? iya. Tapi lancar ya? Aman Lancar, ya? aman. Prioritas kemana tuh dana desa? Prioritas kita ya sesuai dengan SOP. Kan di dalam SOP itu ada siltap, ada pemberdayaan, ada pembangunan. Nah itulah kita mengacu pada itu. Sebab kita tahu sistem kita ini nggak bisa dibohongin. Artinya apa yang sudah masuk dalam standar SOP itu harus dilaksanakan. Dan tentunya kalau kita itu tidak mengacu kepada SOP, maka secara otomatis tidak akan diterima berkas kita. Begitu Bang. Luar biasa. Makasih Pak Kades ya. Saya kira obrolan yang menarik ini ya. Meskipun singkat tapi luar biasa. Dan saya melihat kualitas komentar-komentar Pak Kades ini bukan seperti kepala desa nih. Wah, ada seperti pengamat. Wah, ini luar biasa ini. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Ini dia udah kayak bupati itu. Baik pemirsa di rumah dan di mana saja berada, demikianlah obrolan saya dengan Kepala Desa Sangiang, Pak Kamarullah, yang ditemani oleh para staf desa yang ada di sini. Cukup menarik obrolan ini. Semoga bermanfaat dan panjang umur buat Pak Kades. Amin. Terus mengabdi kepada bangsa dan negara di tingkat desa. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi bersama saya Uten Sutendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.